Berikutnya, kita bahas mengenai komponen-komponen dalam perhitungan PPh 21 karyawan. Ada beberapa komponen yang dimasukkan dalam perhitungan PPh 21 karyawan, antara lain, yang pertama penghasilan bruto dari pemberi kerja. Yang kedua, potongan atau pengurang penghasilan bruto. Komponen yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat PTKP. Dan yang keempat, tarif pajak PPh 21. Komponen yang pertama, penghasilan atau penghasilan bruto adalah penghasilan yang diterima karyawan dari pemberi kerja, seperti gaji pokok, tunjangan lembur, tunjangan transport, tunjangan asuransi, tunjangan komunikasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja yaitu sebesar 4%, ada juga iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM. Selain itu, bonus dan juga THR juga harus dimasukkan dalam komponen perhitungan PPh 21 penghasilan bruto ini. Kedua, pengurang penghasilan bruto. Nah, beberapa komponen yang menjadi pengurang dalam perhitungan PPh 21 antara lain ada 3 macam, yaitu yang pertama biaya jabatan, kemudian BPJS Jaminan Hari Tua, dan BPJS Jaminan Pensiun. Yang pertama, biaya jabatan. Perhitungannya 5% dari total penghasilan bruto, maksimal sebesar 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Kemudian yang kedua, jaminan hari tua BPJS atau JHT. Total tarif BPJS Jaminan Hari Tua adalah totalnya 5,7%, yang mana terdiri dari 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja, sementara yang 2% ditanggung oleh karyawan. Kemudian yang menjadi pengurang dalam perhitungan PPh 21 adalah sebesar 2% yang ditanggung oleh karyawan. Sementara 3,7% yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi objek PPh 21 pada saat nanti si karyawan tersebut pensiun. Jadi nggak dihitung sekarang pada saat si karyawan menerima penghasilan. Sehingga porsi 3,7% bukan penambah maupun bukan pengurang penghasilan bruto pada saat menghitung PPh 21. Kemudian yang berikutnya, jaminan pensiun BPJS. Nah, total tarif BPJS jaminan pensiun adalah 3%, yang mana terdiri dari 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh karyawan. Lalu yang menjadi pengurang adalah sebesar 1% yang ditanggung oleh karyawan. Sementara yang 2% yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi objek PPh 21 pada saat nanti ketika si karyawan tersebut pensiun. Sehingga porsi 2% yang ditanggung oleh pemberi kerja bukan penambah maupun bukan pengurang penghasilan bruto pada saat kita menghitung PPh 21.